Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit menerangkan tentang alat suction pump atau pompa pengisapan dengan studi kasus yang saya ambil adalah kebocoran. Apakah kebocoran ini berpengaruh terhadap daya hisap dari suction pump tersebut? Jadi suction pump adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penghisap cairan yang tidak terpakai ketika terjadi tindakan medis pada seorang pasien. Cairan ini bisa berupa darah, nanah, lendir, isi perut, dan sebagainya. Lalu untuk gambarnya, suction pump ini ada yang portable, banyak yang portable, lalu ada yang menempel di dinding, kemudian ada yang tertanam dengan alat medis lain. Contohnya yang tertanam itu dental unit. Lalu untuk komponen utamanya sendiri adalah suction pump memiliki atau komponen utamanya itu adalah kompresor. Kompresor di sini berfungsi sebagai penghisap. Alat komponen yang paling vital menurut saya di suction pump. Lalu ada manometer sebagai alat ukur tekanan. Wadah vakum ini sebagai tempat menampung cairan dan menahan agar cairan tidak masuk ke kompresor. Lalu ada selang sebagai media penghisap. Untuk prinsip kerjanya sendiri, suction pump ini adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penghisap. Maka otomatis tekanan yang digunakan oleh alat ini adalah tekanan negatif. Kompresor digunakan sebagai penghasil tekanan negatif. Tekanan negatif ini diukur menggunakan alat ukur manometer. Kemudian tekanan diteruskan ke wadah penampungan yang memiliki dua konektor dengan kedalaman yang berbeda. Tujuan menggunakan dua konektor adalah agar cairan yang dihisap tidak masuk ke dalam kompresor. Cairan yang dihisap akan tertampung di wadah kompresor. Untuk kedalaman konektor yang lebih dalam itu akan terhubung langsung dengan cairan yang akan disedot. Sedangkan untuk konektor dengan kedalaman yang lebih pendek itu akan terhubung ke dalam unit. Daya hisap yang dihasilkan oleh suction pump ini sangat bergantung dari kompresor yang dipakai. Bisa jadi besar kecilnya kompresor, lalu daya hisap si kompresor itu sendiri, dan juga kerapatan hubungan antar komponen utamanya. Untuk permasalahan yang sering terjadi di suction pump yaitu adalah daya hisap yang kurang maksimal. Jadi hisapannya itu lemah. Sedangkan untuk tindakan penyelesaian yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa melakukan kalibrasi menggunakan digital pressure meter. Lalu kita bisa buat data hasil kalibrasinya. Setelah kita mendapatkan hasil kalibrasi, kita melakukan analisa per komponen. Nah, hasil analisa ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk komponen mana yang rusak dan harus diganti atau diganti.
Nah, di sini saya memiliki contoh data kalibrasi. Di dalam data ini parameter yang kita gunakan adalah akurasi dari vakumnya. Misal kita setel di tekanan 0 mmHg, dia terukur pengukuran pertama minus 56, lalu pengukuran kedua itu minus 55,5, dan yang ketiga itu minus 55,0 dengan toleransi plus minus 10%. Lalu ke bawah lagi ada minus 100, minus 200, minus 300, minus 400, lalu turun lagi ke minus 300, minus 200, minus 100, dan 0. Dari data di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita men-set alat itu di tekanan 0 mmHg, dia sudah sampai ke minus 56. Ini berarti dia sudah menghisap, sedangkan kita tidak mengatur tekanan itu. Di sini kesimpulannya, dari data yang didapat dan analisa fisik terhadap alat, bisa disimpulkan beberapa kemungkinan komponen yang rusak. Yang pertama adalah yang paling mudah adalah selang yang sudah tidak elastis atau daya rekatnya itu sudah berkurang. Lalu ada juga yang mungkin lebih mahal dari selang itu adalah kompresor yang sudah mulai lemah daya hisapnya, dan juga mungkin pengatur tekanan yang memang sudah rusak. Oke, sekian studi kasus suction pump tentang kebocoran yang berpengaruh terhadap daya hisapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.